Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini ya teman-teman, ini jam 7 ya. Jadi pagi ini saya akan memasang voltmeter ini ya teman-teman. Ini adalah voltmeter DC ya. Dan saya sudah mempersiapkan obeng ya, obeng kecil dan obeng besar ya. Ada min, ada plus gitu ya, dan ada juga bor ya. Ini nanti buat melubangi pelat karena mau memasang kabel ini juga, jadi harus melubanginya ya. Jadi di mana saya akan memasang ini ya, jadi saya akan memasang voltmeter ini di kontrol modul solar trackingnya ya, karena paket MCB nya belum datang ya teman-teman. Jadi untuk mengontrol ya tegangan yang masuk ke aktuator ya, supaya kita bisa melihat ya tegangan yang masuk ke aktuator dan bisa menyesuaikan pergerakannya ya dikarenanya. Oke, sebelum melanjutkan video ini jangan lupa ya like, comment, subscribe ya teman-teman. Oke, pagi ini sangat cerah kemungkinannya teman-teman, walaupun ada awan ya di atas dan sinar mataharinya belum sampai sini ya teman-teman, masih jauh di sana ya. Jadi sebelum sinar mataharinya sampai ke panel, jadi saya harus memasang, kesempatan saya untuk memasang ini ya, supaya nanti bisa dicek tegangannya dan kita bisa mengatur kecepatan dari penggerak solar trackingnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Jadi ini saya voltmeter DC nya saya pasang di sini ya teman-teman, untuk bisa mengontrol, kita bisa mengontrol ya, melihat bukan arus teman-teman, tapi tegangan ya yang masuk ke penggeraknya nanti ya. Jadi saya akan menghubungkannya ke sini ya teman-teman. Ini adalah PWM ya, modul PWM untuk mengatur kecepatan ya. Sebentar teman-teman. Nah ini ya teman-teman, ini tadi jalur yang output dan ini adalah input ya. Ini input ada 2 pasang ya. Yang ini ya teman-teman untuk jalur ke sini ya teman-teman, ke jalur modul casnya ya, langsung ke baterai ini ya. Jadi sebelum melewati ini teman-teman, dia akan melewati sebentar ya. Nah dia akan melewati ini teman-teman, relay yang kecil ya. Jadi sebelum relay ini aktif ya teman-teman, jadi tegangan dari baterai tidak akan melewati tidak akan masuk ya ke charge control dan PWM nya ya, dan sensor yang ada di sini ya. Ini sensor timur barat ya, maaf tidak ada kode timur barat ya.
Jadi relay yang ini teman-teman, ini standby 24 jam ya, tapi tidak membutuhkan arus yang bukan arus tegangan banyak ya, tapi hanya 5 volt ya untuk standby nya ya. Jadi saya membuatnya menjadi 5 volt untuk otomatis dari sini ya, untuk menghidupkan seluruh modul supaya baterai atau aki ini tidak terlalu terkuras ya, karena dia standby 24 jam. Kalau ini 12 volt, ini karena ini juga 12 volt ya jalur charger, dan ini 12 volt supaya tidak terlalu terkuras ya. Jadi saya memasang untuk jalur standby nya di 5 volt ya. Ketika relay ini sudah aktif ya teman-teman, jadi relay tegangan akan masuk ke jalur sini teman-teman ya. Ini adalah jalur baterai ya, dan sebelahnya biasa ini jalur yang ke panel ya. Jadi sebelum relay yang 5 volt ini aktif ya, karena memakai sensor cahaya ya, tidak akan menghantarkan tegangan ke output dari solar, dari kontrol chargernya ya, charger. Jadi dari sini kita bagi dua ya teman-teman, satu jalur menuju ke PWM ya, untuk masuk ke relay ini ya, dan akan diolah ya, dibolak-balik nanti ya. Sedangkan jalur yang satunya teman-teman di sini, ini kan dia gabung, ini menuju ke sini, dan untuk mengambil ini teman-teman sensor timur barat ya. Ketika sensor ini salah satunya ya, dia masing-masing mengendalikan satu relay ya. Ini untuk relay yang ini, dan ini untuk kanan ya, yang sebelah kanan untuk relay penggerak yang ini untuk menghidupkan ini, dan yang kiri ini untuk menghidupkan yang satunya lagi ya. Jadi untuk membolak-balik ya. Jadi ini yang output ya dari PWM setelah diatur ya. Jadi saya masang output dari PWM ini ke relay ini ya. Saya masangnya untuk jalur plus saya masang di NO ya, N open kiri, N open kanan ya untuk relay ini, dan minnya di N close ya, sama-sama N close ya, min, jadi supaya tidak tabrakan ya. Ketika walaupun dua-duanya relay ini aktif tidak akan nabrak, dan jalurnya setelah dibolak-balik akan menuju ke COM ya. Jadi masing-masing COM ini ya, COM misalnya di yang kaki yang tengah ya untuk relay ini sebagai output ya, setelah diolah bolak-balik ya, di sini di N open dan N close ya, karena dikendalikan oleh relay, bukan relay tapi modul LDR yang di atas ya. Setelah dikendalikan oleh yang sebelah atas ini ya teman-teman, karena masing-masing ini punya tugas ya. Ini untuk men-switch ini, dan modul yang sebelahnya untuk men-switch yang sebelah sini ya. Jadi setelah di bolak-balik arusnya, tegangannya, jadi dia keluar lewat COM ya. Jadi jalur ke aktuatornya diambil dari COM ya, karena sudah bisa di berubah-ubah min jadi plus ya, dan plus jadi min di COM ini ya. Tapi agak ribet emang, ini namanya juga rakitan ya. Oke, nanti kita tunggu ya teman-teman sebentar ya. Saya akan ambil ini belum belum aktif ya. Jadi saya akan mengaktifkannya lewat sini aja ya. Jadi saya akan mengaktifkan modul ini manual ya, biar teman-teman nanti bisa lihat ya. Oke teman-teman, sudah aktif teman-teman. Untuk yang penggerak ya teman-teman, untuk sensor yang ini saya tidak berani pergerakan ya, karena susah sekali settingnya teman-teman.
karena memerlukan waktu yang pas ya teman-teman, mulai dari cuaca ya, terus posisi matahari. Makanya saya tidak berani menyetingnya untuk timur barat ini ya. Bisa cara manual ya teman-teman untuk menggerakkan aktuatornya, tapi butuh proses lama ya nanti untuk men-settingnya kembali ya. Jadi di sini adalah tempat kontrolnya ya, kita bisa mengatur nanti dan bisa melihat tegangan yang masuk ke aktuatornya ya. Jadi aktuatornya sebelah sini ya, sebentar. Jadi kita bisa mengatur untuk menggerakkan ini ya teman-teman, aktuator ini. Karena gini teman-teman, karena terlalu bising ya di bawah, dikarenakan rangka dari sini teman-teman, dari kaki pegangan solar trackingnya mepet ya sama atap rumah ya, karena ini memakai seng ya, jadi getarannya atau suaranya lumayan besar ya di dalam rumah ya. Istri selalu ngeluh ya, tidak bisa tidur katanya, makanya saya masang ini biar bisa nanti melihat settingan ya untuk PWM nya di sini ya. Ini adalah untuk menyeting ya, untuk menyeting tegangan yang masuk ke aktuatornya ya. Oke, saya setting 10,3 aja dah. Oke teman-teman, mungkin ini sudah bisa ya dijalankan lagi. Oke, saya akan tutup saja ya. Kita tunggu nanti sampai saya bergerak, mungkin agak lama ya teman-teman, dikarenakan sinar mataharinya sedikit lagi mau nyampe sini. Memang ya sudah di depan rumah ya, sudah kelihatan di atap rumah yang sebelah sini ya, sudah mau nyampe sini. Oke, saya skip aja ya. Oke, sinarnya belum sampai sini ya teman-teman. Oke, itu teman-teman ada panel yang 10 WP ya. Itu panel pertama saya bangun PLTS ya. Kemarin saya dikasih ya sama tukang rongsokan ya. Jadi saya memakai panel yang 10 WP yang pertama teman-teman, dan saya mencoba memakai aki baru ya, sepeda motor ya, yang Yuasa itu yang 5 ampere ya. Jadi setelah memakai yang 10 WP tuh teman-teman, jadi saya ketagihan, jadinya pengen upgrade ya, makanya saya beli yang 150 WP ini ya. Karena sudah. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi sensor yang di sini ya, ini kan ada merah, ada hijau ya. Ini untuk yang sebelah barat ya, dan sebelah timur untuk hijaunya sudah mati ya. Jadi sudah bisa membaca atau mendeteksi sinar ya. Ini belum bergerak ya, karena di tampilannya kita naikkan tegangan ya, dan kita lihat di sini tegangan baterai ya teman-teman di 12,6 ya, karena panel yang 20 WP ya belum kembali ke arah timur ya, belum terkena sinar ya. Nanti saya jelaskan. Oke, kita lihat ya untuk tegangan yang
Oke, sudah tampil, kita putar lagi ya, baru 2. Oke teman-teman, untuk tegangan dari modul ini teman-teman 12,9 ya, karena belum terkena sinar yang 20 WP ya. Ini 20 WP sebenarnya di paralel sama yang 10 WP ya. Jadi fungsi 10 WP ini untuk menunggu sinar ya dari arah timur ya, supaya nanti setelah dia terkena sinar akan mencharger baterai ini ya, dan nanti ketika panel yang 20 WP masih menghadap ke arah barat ya, jadi kan dia belum terkena sinar, makanya saya memisahkannya ya di sini supaya dia standby ke arah timur ya, sebelum ini terkena sinar ya yang masih menghadap barat ya. Jadi tegangan baterai dari sini ya sudah di charger sama yang 10 WP ya. Jadi sebelum siap bergerak tegangan harus sudah di 12 volt ya teman-teman. Dan ini sudah disetting di 14,4 ya untuk settingan charger baterainya. Dia akan cut off di 14,4 ya. Oke, ini sudah bisa membaca ya, tadi saya stop dulu ya. Jadi penggerak dari solar stackingnya ini untuk aktuatornya ini bisa disetting di 4,5 volt ya. Jadi saya akan setting di 4,5 ya, atau 4,7 ya teman-teman. Lumayan lambat ya untuk pergerakannya ya. Ini belum full ke arah timur dikarenakan kedatangan cuaca ya. Cuaca jadi berubah ya teman-teman. Dan solar stackingnya belum full ke arah timur ya. Jadi sekarang saya bisa mengontrol ya dari sini ya. Kita bisa mengontrol dari sini ya. Jadi ketika aktuatornya bergerak akan menjadi tegangan akan berubah di 4,5 ya, dan setelah sensor sudah bisa tidak membaca sudah standby ya, tegangan akan berubah di 9,7 ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sekarang saya bisa mengatur kecepatan dan melihat tegangan yang dibutuhkan ya untuk penggeraknya ya. Jadi untuk yang dibutuhkan ya di 9,5 ya, dan akan berubah nanti ketika aktuatornya sudah menyala, akan berubah menjadi 4,5 ya, dan mungkin tidak akan terlalu bising ya untuk suara atau getaran dari penggerak tersebut ya. Oke, dan cuaca sekarang mau mendung ya. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Semoga semoga bermanfaat ya videonya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PLTS pemula. Dadah.